Halo Ocean Lovers, kembali lagi bersama Ocean Defenders dan kali ini kita sedang melakukan perjalanan ekspedisi pembela lautan. Nah, ekspedisi pembela lautan merupakan acara yang setiap tahun kita lakukan dengan tujuan mengeksplorasi lautan Indonesia dan juga mempelajari apa saja ancaman-ancaman dan yang terjadi dalam pulau ataupun ekosistem laut. Dan kali ini kita berada di Pulau Tunda, di mana pulau ini tidak jauh dari pusat kota, tapi memiliki banyak sekali masalah yang sangat kompleks, mulai dari krisis iklim, infrastrukturnya juga kurang bagus gitu ya, banyak sekali akses jalanan, akses listrik, akses kesehatan yang sangat jauh dari kata sejahtera dari pulau ini, dan juga masalah-masalah ekosistem lingkungan seperti krisis iklim, seperti juga abrasi, terus juga masalah sampah plastik. Kita sedang mengeksplorasinya di sini. Kegiatan kita selama 4 hari ke depan, mulai dari pembersihan pantai, terus juga kita akan melakukan audit, kita juga akan pergi diving, kita juga bersama tim BOOT untuk mengeksplorasi, melihat ekosistem apa saja yang ada di sini, yang tentu saja sebenarnya masih indah dan perlu dieksplorasi dan juga dipelajari. Sekarang kita sedang berada di galangan kapal. Nah, di mana di Pulau Tunda itu ada galangan kapal gitu kan. Karena memang masyarakat Pulau Tunda ya sebagian besar orang nelayan. Bedanya nelayan masyarakat Pulau Tunda itu adalah nelayan tradisional, di mana mereka menangkap ikannya itu dengan teknik memancing tradisional, tidak menggunakan jaring. Kapal inilah yang nantinya akan digunakan oleh nelayan-nelayan tradisional masyarakat Pulau Tunda. Hai teman-teman, jadi kita sekarang rencananya sih kita mau menikmati sunset, nggak jauh dari dermaga ya, ini masih di dermaga. Dan ini tuh bagus banget. Cuman ya dari kita jalan ya tadi ke sana, kalau diperhatiin sih sampah plastik sekali pakai yang pasti. Terus sama karet dan baju-baju gitu. Sekarang kita lagi menelusuri Pulau Tunda. Kita lagi menuju ke salah satu pantai yang ada di utara Pulau Tunda. Halo semua, saya Alay dari Pulau. Refreshment Brand Audit sama Laut Sehat, boleh Bang Oji, silakan. Kalau Cemara yang sini nih, yang rencana buat brand audit kan, berarti kan hari Sabtu di sini kita semua. Tadi udah koordinasi dengan pihak sekolah, gitu, dengan pihak masyarakat juga agar nanti diarahkan untuk ke arah ke titik lokasi itu ke Cemara bagian barat ya, Cemara Barat. Cemara. Kita akan milih sampah-sampah yang mungkin kelihatan mereknya dengan jelas. Kan rencana besok kita kalau emang tidak dipakai, kita akan support dalam bentuk rescue kan.
Kita mau ke kelas laut bareng teman-teman yang lain. Mau mengajar adik-adik kelas 5 dan 6. Ayo, mari ikuti kami. Koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah SDN Pulau Tunda. Ini rencananya kita mau langsung untuk senam dan mengajar ya. Ayo ikut. Banyak juga sampahnya. Siapa yang buang sampah? Laut jadi kotor. Sekarang tugas kita, mari jaga bersama. Hitung 1 sampai 3, yang paling cepat tunjuk tangan, nanti dipilih sama kakak Ana sama kakak Bang. 1, 2, 3. Yang paling ini. Di kelas laut ini kita bersama adik-adik dari SDN Satap Pulau Tunda kelas 5 dan 6. Kita belajar bersama tentang 3 ekosistem laut dan juga ekowisata. Dan tidak hanya itu, kita juga mengajarkan bagaimana pentingnya menjaga ekosistem tersebut. Karena ekosistem ini merupakan rumah mereka dan juga yang akan menunjang masa depan mereka. Jadi malam ini kita mau nonton film. Judul filmnya Before You Eat. Film ini sebenarnya pengen cerita tentang sebelum makan itu apa sih yang terjadi sama makanan kita gitu. Tentang perbudakan ABK di laut, perbudakan modern itu ternyata masih ada. Dan dengan pemutaran film ini kami sebagai masyarakat awam atau pelajar yang awam tentang ABK di laut atau sampai ada perbudakan di laut menjadi sadar bahwa seafood atau tangkapan-tangkapan laut, hasil dari laut yang diperjualbelikan di mall, di restoran itu harus di-filter lagi, harus dipilah-pilah lagi, harus dipilih-pilih lagi untuk kita meminimalisir adanya perbudakan modern di zaman sekarang. Hari ini kita ada agenda beach clean up di Pantai Cemara Barat, dan pagi ini juga sudah hadir bersama kita masyarakat sekitar sama anak-anak didampingi para guru. Jadi nanti akan dibagi ya, terus juga nanti bisa dilihat gambar-gambar apa jenis sampahnya. Beach Clean Up dan Brand Audit ini tujuannya adalah kita akan mengidentifikasi sampah dan menekan produsen agar bertanggung jawab terhadap produknya itu, yaitu sampah yang termasuk ke dalam limbah dari perusahaan itu. Dan yang kedua adalah menekan pemerintah agar pemerintah turut bertanggung jawab gitu, dalam pengelolaan sampah gitu, seperti menyelesaikan persoalan-persoalan sampah yang berserakan. Yang ketiga tujuannya adalah membangun dengan komunitas gitu tentang terkait pengelolaan sampah dan masalah sampah, termasuk menemukan solusinya. Setelah itu tujuan selanjutnya menyadarkan gitu masyarakat terkait penggunaan kantong plastik gitu dan bagaimana seharusnya hidup yang lebih ramah lingkungan. Ekspedisi di Pulau Tunda ini, tim BUT ini membantu mensupport dari tim Ocean Defender untuk evakuasi.
Di sini juga ada jalur utama dari kapal tongkang mengangkut batu bara di situ juga. Dan kami juga memutar Pulau Tunda ini. Di situ ada banyak sampah yang benar-benar kurang terawasi dari daerah sekitar sini. Di lautan ini kami dari tim diving melakukan 4 kali dive dengan 4 dive spot yang berbeda, yaitu ada di sisi timur dan sisi barat dari dermaga, serta ada di sisi utara dari pulau ini. Untuk ekosistem terumbu karang, kebanyakan kami menemukan karang mati di beberapa spot. Tapi untuk beberapa spot yang seperti karang donat, kami menemukan karang yang cukup bagus dan dengan kerapatan yang rapat. Lalu untuk biotanya sendiri, kebanyakan kami menemukan anemon dan ikan badut. Kami juga menemukan murai di 2 spot awal. Kami menemukan penyu. Spesies karismatiknya kami belum menemukan sesuatu spesies yang karismatik seperti manta ray ataupun shark or whale shark. Kami menemukan ikan paling banyak ekor kuning, terus kemudian ikan parrotfish, underwater cleanup, dan hasilnya adalah kita menemukan beberapa sampah dan kebanyakan dari sampah tersebut yang sudah terkubur lama, sehingga bisa dipastikan itu sampah yang sudah mengendap. Kami menemukan sampah lebih banyak saset kemasan makanan dan juga kemasan produk dari perawatan rumah tangga. Setelah kami ambil dan kami melakukan sampling di penyelaman yang telah dilakukan, kami membawanya ke permukaan air untuk kita lakukan keesokan harinya, yaitu brand audit dengan mengisi form data apa saja yang memang kami temukan. Menemukan paling banyak jenis sampah kemasan plastik dari Mayora, kemudian juga terdapat kemasan plastik dari produk Unilever, kemudian yang terakhir juga beberapa jenis sampah plastik kemasan yang ada merek berupa Danone dan juga Nestle.